Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at Practice Edu channel. Today we'll have a conversation with one of student of State University Jakarta (UNJ) and she is from Matric 11 who gets 6 PTN University Entrance. Oke. Waktunya perkenalan dulu dengan siswi Miss yang soleha ini. Perkenalkan, nama saya Ummu Hani. Saya bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 11 Jakarta. Sekarang saya sedang duduk di bangku kelas 12 menuju kuliah. Menuju bangku perkuliahan. Alhamdulillah. Senang sekali ya. Kebetulan, Ummu ini ibaratnya dapat universitas yang sesuai dengan keinginan dan benar-benar tanpa ada kesulitan sama sekali atau hambatan dan sesuai dengan hatinya. Jadi kali ini Miss ingin menyampaikan bersyukur dan juga senang terhadap pemerolehannya di Universitas Negeri Jakarta dan juga untuk semangat buat teman-teman kelas 12 IPA, IPS, IPS 1, IPS 2 ataupun keagamaan yang belum mendapatkan SNMPTN, jangan bersedih hati. Tapi kita simak dulu gimana sih ceritanya kok bisa dapat SNMPTN sesuai dengan hatinya dan juga pilihannya. Well, oke. Ummu, gimana sih ceritanya memilih jurusan sehingga dapat Universitas Negeri Jakarta? Iya. Oke, yang pertama saya kenali diri saya dulu. Basic saya di mana? Kebetulan saya sejak taman kanak-kanak saya sudah dididik untuk mendalami ilmu agama Islam. Nah, mulai dari situ saya mulai tertarik ikut madrasah ibtidaiyah Islam, terus juga MTS N1 Islam juga, MAN 11 Jakarta Islam juga. Nah, alhamdulillah saya mengenali diri saya cukup jauh. Kalau saya itu suka dengan pelajaran ilmu agama Islam, religius ya. Berarti ibaratnya sama halnya seperti hampir sama dengan cerita atau konten sebelumnya, bahwa yang bakat dari hati Ummu itu tidak dipupuk sedemikian rupa dari Madrasah Aliyah aja ya, tapi ternyata memang dari TK-nya juga TK Islam mungkin. TK Islam, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, lalu MTSN ya, MTSN, kemudian MAN 11 Jakarta. Buat adik-adik atau buat kelas 10 dan kelas 11 bisa mengikuti seperti jejak Ummu ini, jadi mengenali bakatnya dan juga yang sesuai dengan hatinya. Kira-kira misalnya ada nggak sih saran gitu dari orang tua, walaupun dari pendidikan agama gitu, misalnya untuk ambil jurusan lain, terbersit nggak seperti itu awalnya gitu dari orang tua atau dari Hani sendiri? Sebenarnya dari orang tua nggak ada keterpaksaan sama sekali gitu. Seiring saya sukanya seperti ini, ya udah orang tua juga ngikut gimana saya menginginkan gitu. Jadi sesuai aja gitu. Saya mau kemana, orang tua juga alhamdulillah support saya. Selain memang mendapatkan dukungan dari kedua orang tua untuk di jurusan keagamaan ya, jadi Universitas Negeri Jakarta nggak hanya UIN Syarif Hidayatullah gitu ya. Kalau UIN kan memang agama, tapi ada jurusan kedokteran gitu. Kenapa Hani memilih Universitas Negeri Jakarta? Kenapa tidak memilih UNJ gitu? Kaitannya dengan kenapa tidak UIN gitu? Kaitannya dengan SNMPTN. Nah, ini cerita di balik saya. Jadi saya memang cita-citanya di UIN Syarif Hidayatullah. Oh, seperti itu awalnya. Nah, besok nih hari Senin tanggal 12 pengumuman UIN saya. Mudah-mudahan saya nggak usah keterima aja gitu. Karena berarti meskipun dapat SNMPTN di Universitas Negeri Jakarta, namun ikut UTBK juga untuk tes di UIN mandiri? enggak, ikut jalur SNMPTN yang Oh iya, SNMPTN ya, SNMPTN
yaitu Universitas untuk khusus sekolah negeri, Madrasah UI Universitas Negeri. Jadi ceritanya Hani ini walaupun sudah mendapatkan UNJ, tapi masih ada hatinya ingin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa alasannya? Pertama, saya suka dari mulai cover HP saya pun juga UIN ya, ada tulisan Allah Masya Allah. Masya Allah. Saya pengen banget ya Allah gitu. Mudah-mudahan saya keterima di UIN ini. Saya jadi buka HP saya sholawat sembari saya liatin gambar UIN. Tapi wallahualam ya, qadarullah saya keterimanya di Universitas Negeri Jakarta. Kan ya alhamdulillah saya syukuri banyak orang yang berjuang gitu kan. Alhamdulillah saya keterima sebagai salah satunya. Berterima kasih juga sama Allah. Ya Allah baik banget gitu sama saya. Alhamdulillah saya dipercaya untuk masuk Universitas Negeri Jakarta. Walaupun begitu, bersyukur keterima di Universitas Negeri Jakarta dan sesuai dengan pilihan jurusan. Sesuai. Walaupun awalnya ingin UIN Syarif Hidayatullah karena kan istilahnya brandnya itu Universitas Islam gitu ya. Maksudnya kan dibandingkan dengan teman-temannya itu kan masih berjuang gitu gitu. Masih berjuang untuk mendapatkan universitas negeri. Apa sih tipsnya gitu? Gimana supaya tembus ke di UTBK mereka masing-masing untuk bisa masuk ke universitas negeri? Kalau tips dari saya mungkin ya belajar. Pertama kuncinya belajar. Cuman belajar tanpa doa nggak ada hasilnya. Begitupun juga doa tanpa belajar bukan apa-apa. Jadi yang pertama kita harus perbaiki hablum minanas kita pada orang lain. Kita jangan merasa diri kita paling tinggi. Betul. Masya Allah. Kita merendahkan orang lain. Nah kita belajar tawaduk aja gitu. Kita saling merangkul. Gitu. Hablum minallah kita juga jangan berkurang gitu. Betul. Masya Allah. Tahajud gitu, jangan sampai hilang, jangan sampai tertinggal gitu. Dan itu juga kita berbakti kepada orang tua. Orang tua itu kunci pertama. Dan orang tua dan guru kedua. Jangan durhaka kepada mereka, insya Allah kita sukses dunia akhirat. Betul. Jadi ibaratnya sugestinya itu atau dorongannya itu tuh supaya ada sinar gitu. Keajaiban kan enggak hanya dari kita kerja gitu dengan sungguh-sungguh belajar aja, tapi dengan doa kedua orang tua dan juga gimana kita berhablum minanas itu artinya muamalah gitu, bersosialisasi dengan manusia dan juga bermuamalah sama Allah gitu, dengan salat gitu, dengan semua meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga agama dan juga peraturan-peraturan agama Islam seperti itu. Kira-kira itu kan secara religi ya, taktik spesifiknya gitu yang ketahui gimana sih supaya anak-anak gitu termotivasi lagi gitu, spesifik gitu di UTBK-nya. Yang pertama, kalian yakin adalah kunci pertama. Kalau kalian yakin, kalian optimis, kalian ikhlas jalaninnya, insya Allah ujian juga merasa ya Allah tenang aja gitu. Karena mereka juga yakin ada Allah. Saya belajar juga karena Allah. Saya nggak terima kalau saya ketika kita nggak terima, kita juga bisa ikhlas. Karena apa? Karena kita mengerjakannya semata-mata karena Allah, bukan karena gengsi teman atau mungkin kita ngerjainnya kalau misalkan gue nggak lolos gitu. Betul. Gimana jangan kayak gitu. Kita usaha, kalau misalkan kita udah berusaha semaksimal mungkin, insya Allah Allah juga melihat proses kita gitu. Amin. Betul. Jadi ketika kita datang di ujian itu dengan usaha, doa, tapi lebih ke tawakal gitu ya. Tawakal itu menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tetap berharap untuk mendapatkan jurusan gitu atau universitas yang memang betul-betul kita inginkan di hati kita dengan sungguh-sungguh gitu. Kenapa? Karena di universitas itu kita nanti akan bertemu dengan level-level orang yang berpendidikan gitu kan, saling bertukar informasi, ilmu, bahkan hidup yang baik gitu kan, karena kita kan berpakaian rapi, belajar gitu kan, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, berkomunikasi dan lain sebagainya itu di universitas gitu. Jangan sampai waktu yang singkat ini, sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk menyelesaikan UTBK atau PTKIN
kita ada penetralisirnya ya kan, kita sungguh-sungguh gitu, berjuang, semangat gitu, tapi selanjutnya diikuti dengan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Kalau misalnya Umuni gitu kan, besok akan ikut gitu span PTKIN ujian gitu kan, minggu depan gitu, persiapan tentang TPS gitu udah berapa persen? Kalau saya memang belum mempersiapkan sama sekali sih, karena saya juga niatnya saya mau ikut jalur rapot, karena saya sudah berjuang dari awal gitu. Saya sudah berjuang dari kelas 10, saya mati-matian belajar dari kelas 10. Kalau Miss mau tahu nih Miss, saya tuh belajar sampai jam 2 pagi. Tiba-tiba jam 5 saya harus bangun lagi subuh, saya harus berangkat ke sekolah. Dari saya kan banyak kali Kalibata ya Miss. Betul, iya betul. Deket Miss. Iya, agak jauh juga ke sekolah ya Miss ya. Saya belajar di jalanan sembari jauh ya kan. Itu di flyover Simatupang. Iya, di Simatupang. Saya kadang nangis, ya Allah, saya sekolah jauh banget gitu. Begini ya Allah perjuangan saya untuk sukses sama hamba itu gitu. Di ujung pendidikan hamba, sukseskan hamba ya Allah. Saya kadang nangis gitu ya. Sampai itu tuh kurun waktu selama 3 tahun ya, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Iya. Tapi hadiahnya itu diberikannya di tahun ketiga. Itu kan udah lama gitu, nggak lama tapi Allah tuh ngasih gitu loh, memberi apa sih, apa yang kamu inginin dan kamu udah ikhtiarin gitu. Ini loh nak gitu, ini loh sayang gitu ibaratnya kan. Begitu sayangnya Allah sama hambanya yang selalu meminta gitu kan, yang selalu berharap, tapi diikuti dengan ikhtiar yang baik gitu kan, ikhtiar belajar, tapi tidak dibiarin aja kan pelajaran gitu, baca gitu kan, hafalin. Dan bahkan ya Ummu ini Miss kan kemarin lihat ya, kalau Ummu ada prestasi gitu tentang dakwah. Coba disebutkan deh dari SD, MTS sampai MA gitu, prestasi yang sudah diraih gitu di jurusan keagamaan. Nah, mungkin prestasi saya juga dibilang nggak begitu banyak juga. Saya mulai berprestasi di MTS N1 gitu. Saya penari saman juga nih. Oh, Saya penari saman juga. ini senang banget. Bisa. Kenapa? Karena Miss itu waktu di waktu di Madrasah Aliyah Nur Saadah itu Miss itu sama siswa Miss itu penari sama juga, deket juga. Hadijah, Aisyah Widyasari gitu. Mereka itu seru gitu. Karena apa ya? Nggak tahu gitu, karena terikat aja gitu kayak dari zaman gitu, karena cerita gitu. Anak IPA. Kalau Ummu kan agama. Terus gimana ceritanya? Saya penari saman sampai 3 tahun. Nah, itu saya penari saman, di situ saya juga belajar tilawah. Jadi ada eskul saman sama tilawah. Saya membagi waktu itu, subhanallah itu susah banget. Saya lari ke saman, saya diincar sama guru tilawah. Saya ke tilawah, diincar sama guru saman. Kadang saya susah banget sampai demo eskul dulu. Saya banyak merasa belum mukanya kayak lenong. Iya, karena habis tari saman. Saya lari itu udah kos-kosan banget belajar, Masya Allah. Nah, semenjak kelas 8 itu kelas 2 SMP, saya berhasil menoreh prestasi musabaqah tilawatil Quran di kecamatan, lanjut ke tingkat TKI. Nah, pas tingkat TKI mungkin saya lagi UN ya Miss ya. Saya lagi UN, jadinya saya gimana ya Miss? Saya sempat keriting gitu. Saya gimana ya? Maksudnya pikiran saya tuh kebelah. Iya, antara ujian tapi harus tilawah, lomba tilawah gitu. Subhanallah banget kalau Miss tuh mengaji yang biasa gitu. Ya tapi ada sih beberapa nada yang Miss tahu gitu, tapi enggak pinter banget gitu, enggak. Iya, jadi kebelah itu, jadi Allah juga lihat mungkin ya, belum pantas kayaknya enak untuk lanjut gitu, belajar lagi gitu. Itu yang tilawahnya ya. Iya, tilawah. Sudah saya ikut di tingkat sekolah alhamdulillah itu memang terus ya. Di UIN Syarif juga saya ikut lomba Tilawah juga. Iya. Terus lanjut ke SMA, ternyata saya mau lanjutin juga. Terus pidato bahasa Arab saya, terus pidato bahasa Indonesia juga, ada bahasa Inggris juga, pidato bahasa Inggris. Alhamdulillah. Ya, ngisi acara universitas. Jadi guys gitu,
banyak sekali yang kita bisa ambil pesan gitu, dan cerita juga dari Nak Hani, Umu Hani. Dia dari kecil memang suka agama Islam dan nggak pernah ragu di jalannya gitu, hingga mendapatkan hadiah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan universitas yang diinginkan sesuai dengan jurusan juga yang sesuai dengan passion dan juga hati dan pikirannya dia gitu. Buat kamu semua guys yang memang kamu punya potensi, misalnya di komputer, ahli teknik, lalu berkomunikasi dan lain sebagainya, gali terus gitu, dan juga genggam erat apa yang kamu bisa, apa yang kamu sukai dengan sungguh-sungguh guys. Seperti Nak Hani ini, kamu mulai pupuk dari kelas 11, kelas 12, kamu nggak akan pernah merasa menyesal gitu apa yang kamu sudah usahakan semenjak kamu duduk di bangku kelas 1, yaitu mulai dengan banyak-banyak dan juga tingkatin nilai-nilai rapotnya, supaya seperti Nak Hani ini, karena potensi yang dipilih dan akhirnya pun sesuai gitu, tilawah, kemudian dakwah, ya kan, pidato, lomba-lomba pidato dan lain sebagainya sudah dijalanin, dan bahkan yakin di setiap perjalanannya itu dia ditelusurin dan telusurin, akhirnya sampailah di jalannya, sampai di titik dimana dia harus lanjut gitu studinya untuk yang lebih baik, menjadi sarjana pendidikan agama Islam. Terakhir kalinya nih, apa pesan buat teman-teman yang akan berjuang ke UTBK minggu-minggu yang akan datang? Untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk UTBK, semangat terus, jaga kesehatan kalian. Ingat, ini awal dari langkah kalian, bukan akhir dari perjuangan gitu. Kita menuju universitas itu merupakan awal perjuangan kita gitu. Pokoknya semangat terus, jaga kesehatan kalian, jaga imunitas kalian, karena nanti ada self antigen juga yang tetap menjaga protokol kesehatan. Belajar boleh, cuman jangan diforsir. Ingat, ridho orang tua itu paling pertama. Kalian minta ridho sebanyak-banyaknya sama orang tua, sama guru kalian. Jangan ngomong macam-macam pokoknya sama mereka. Masya Allah. Iya, perbuat lagi ibadah kalian, insya Allah kalian sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semangat semuanya, teman-teman. Siapa saja yang menyimak video-video Darmis, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Hopefully all of you in happiness forever, in healthy and happiness. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.